We're coming for you. Halo semua, selamat datang di Ceban.id bersama saya Lia sebagai storyteller yang akan menemani kalian. Jadi malam ini kita akan membahas tentang cerita urban yang berhubungan dengan suatu tempat di kota Bogor. Langsung saja, let's go! Berbicara mengenai tempat-tempat angker yang ada di Bogor, nama Jembatan Paledang tak akan luput dari pembicaraan kita. Jembatan Paledang memiliki banyak kisah-kisah mistis yang ada di sana. Jembatan Paledang yang juga merupakan terowongan kereta api ini memiliki kisah tragis di baliknya yang membuat jembatan ini sangat-sangat angker. Dibangun pada abad ke-18 pada zaman penjajahan, Jembatan Paledang ini dibangun oleh pribumi yang berada di bawah tekanan kerja paksa dari para penjajah. Dalam proses pembangunannya, jembatan ini menelan korban yang tidak sedikit dari para pekerjanya. Konon katanya, setiap malam, korban para pekerja ini kerap menampakkan dirinya di Jembatan Paledang. Kengerian Jembatan Paledang bukan hanya itu saja. Sekitar tahun 2000 terjadi kecelakaan di Jembatan Paledang yang menewaskan belasan orang. Hal ini bermula pada saat kereta tujuan Sukabumi Bogor mengalami keterlambatan pemberangkatan dikarenakan beberapa anak muda yang nekat naik ke atas gerbong kereta. Puluhan anak-anak muda ini yang juga merupakan penumpang kereta nekat naik ke atas gerbong sesaat sebelum kereta berangkat. Padahal petugas sudah memperingatkan bahwa kereta tersebut akan melewati terowongan yang rendah. Dengan kereta api yang melaju cepat, anak-anak muda yang tadi duduk di atas gerbong kereta tak sempat menghindar dari kecelakaan naas yang merenggut nyawa sebagian dari mereka. Sebagian yang selamat adalah orang-orang yang berhasil melompat dari gerbong sesaat sebelum kereta melewati terowongan Paledang. Sekitar 12 anak muda harus meregang nyawa, terhantam terowongan dan sebagian tergesek bagian bawah terowongan hingga tubuhnya hancur. Suara hantaman tubuh korban dengan terowongan membuat bunyi gemeretak yang lumayan keras sehingga menarik perhatian warga yang tinggal di sekitar situ. Jasad-jasad korban ditemukan dalam kondisi tidak utuh karena hantaman dan gesekan dengan terowongan. Bahkan konon katanya ada kepala dari korban yang masih menempel di bagian atas terowongan. Hah? Seseorang yang diketahui bernama Irul membagikan kesaksiannya terkait dengan kecelakaan tersebut. Ia berada di kereta yang sama dengan anak-anak muda tersebut. Hari itu, ia dan keempat rekannya hendak menuju Gunung Salak untuk melakukan pendakian. Hari itu, kereta sangat sesak dipenuhi oleh masyarakat lokal dan orang-orang yang hendak mendaki, sehingga ia terpikir untuk naik ke atap gerbong kereta. Namun ia dihentikan oleh temannya yang berkata bahwa mereka tidak mengetahui rute dari kereta tersebut. Kemudian setengah jam setelah kereta berangkat, ia mendengar kegaduhan dari atap gerbong. Dan ia melihat sendiri ada tas carrier yang berjatuhan dan sekitar 2 orang yang entah terjatuh atau sengaja melompat dari atap gerbong. Kejadian itu terjadi sebelum mereka melewati terowongan Paledang. Menurut isu yang beredar, setelah kejadian naas tersebut, masyarakat seringkali mendengar suara minta tolong, suara teriakan, hingga suara tawa riang di bawah terowongan Paledang. Bahkan tak hanya suara, seringkali terlihat penampakan di malam hari.
seperti penampakan manusia tanpa kepala hingga penampakan kumpulan anak-anak muda yang sedang nongkrong di bawah terowongan Paledang. Namun ketika didekati tidak ada siapapun di sana. Bahkan ada salah seorang saksi mata yang mengatakan bahwa tepat setelah kejadian, banyak warga yang mengerumuni tempat kejadian tersebut. Dan ada seorang bapak yang mendengar ada anak muda berkata, "Saya tidak apa-apa kok, Pak. Saya sehat." Namun setelah bapak itu menengok, ia melihat pemuda tersebut sudah berbentuk jasad dengan separuh kepala yang hancur dan mata yang hilang. Segala keangkeran yang terjadi di terowongan atau jembatan Paledang ini membuat banyak warga lokal merasa takut dan memilih untuk menghindari tempat tersebut ketika malam hari. Bahkan sebagian memilih untuk memilih jalur yang lebih jauh demi menghindari jembatan Paledang di malam hari. Bagaimana dengan teman-teman sekalian? Apakah kalian berani lewat ke situ di malam hari? Langsung saja tulis jawabannya di kolom komentar. Sekian cerita malam ini tentang keangkeran jembatan Paledang. Jika kalian merasa merinding, jangan lupa untuk like dan tinggalkan komen. Dan jangan lupa untuk klik subscribe untuk konten-konten lainnya yang lebih menegangkan lagi dari Ceban ID. Saya Lia pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.